Perang Padri adalah peperangan yang terjadi di daerah Minangkabau, Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Istilah Padri berasal dari kata pidari atau padre yang berarti ulama yang selalu berpakaian putih. Para pengikut gerakan Padri biasanya memakai jubah putih, sedangkan kaum adat memakai pakaian hitam. Selain itu, juga ada yang berpendapat bahwa disebut gerakan Padri karena para pemimpin gerakan ini adalah orang Padari, yaitu orang-orang yang berasal dari Pedir yang telah naik haji ke Mekah melalui pelabuhan Aceh, yaitu Pedir. Adapun tujuan dari gerakan Padri adalah memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Gerakan ini mendapat sambutan baik di kalangan ulama, tetapi mendapat pertentangan dari kaum adat. Perang Padri terjadi akibat adanya pertentangan dalam masalah agama pada abad ke-9. 3 orang ulama Minangkabau kembali dari Tanah Suci. Mereka mempelajari aliran Wahabi, yaitu gerakan yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Gerakan mereka disebut gerakan Padri. Gerakan tersebut ditentang keras oleh kaum adat. Penyebab terjadinya Perang Padri: 1. Adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri. 2. Campur tangan Belanda dengan membantu kaum adat. Proses peperangan tahap 1 tahun 1821 sampai 1825. 1. Peperangan terjadi antara kaum adat dan kaum Padri karena masalah agama. 2. Berkobar sebelum Perang Diponegoro. 3. Kaum adat meminta bantuan kepada Inggris namun ditolak karena Inggris sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi di Indonesia. 4. Belanda mendirikan benteng Fort Van Capellen di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk menggempur kaum Padri. Upaya ini gagal sehingga Belanda mundur menuju ke Pagaruyung. 5. Tahun 1822 terjadi pertempuran di Baso dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Di Borneo, kaum Padri berhasil menyerang pos Belanda yang dipimpin oleh Letnan Martius dan Kapten Bruce. 6. 24 September 1822, pasukan Padri menyerang Belanda di Agama. 7. Tahun 1825, posisi Belanda semakin sulit. Di Jawa sedang berlangsung Perang Diponegoro, sehingga Belanda mengajak kaum Padri untuk melaksanakan perundingan. Maka diadakanlah kontrak perdamaian pada tanggal 19 Oktober 1825 di Padang. Belanda memusatkan pasukannya di Jawa untuk menghadapi Perang Diponegoro yang telah berkobar. Proses peperangan tahap 2. 1. Perang antara masyarakat Minangkabau melawan Belanda untuk mempertahankan wilayah mereka dari Belanda. 2. Perang ini berkobar setelah Perang Diponegoro. 3. Tahun 1831, serangan kaum Padri mulai gencar. Perang berkobar di Muara Palang. 4. Tahun 1832, Tuanku Nan Cerdik bergabung dengan Tuanku Imam Bonjol menyerang pos-pos Belanda di Mangapo. 5. Akhir tahun 1834, Belanda memusatkan pasukannya untuk menduduki daerah sekitar Bonjol dengan sasaran utamanya menguasai Bonjol. 6. Tanggal 8 Februari 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia mengadakan gencatan senjata. Belanda memaksanya menyerah. Ia bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alahan Panjang. Belanda menolak sehingga kembali terjadi pertempuran.
7. Bulan Oktober 1835, Bonjol dikepung dan tembakan dilancarkan ke arah benteng Bonjol. Akhirnya, benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda setelah selama 2 tahun dipertahankan mati-matian oleh kaum Padri. 8. Tanggal 15 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah, sehingga perlawanan rakyat Minangkabau melemah dan dianggap sudah tidak ada artinya lagi oleh pasukan Belanda. Akhir Perang Padri. Akhirnya, pada tahun 1837, benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda, dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap. Tetapi, peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada tanggal 28 Desember 1838. Hancurnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan, Semenanjung Malaya, dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai karena sudah tidak ada perlawanan yang berarti.